kita bisa mengatur waktu kita dengan baik. Ingat teman-teman, jangan sampai nanti kita menyesal kalau sudah waktunya selesai. Sekarang masih bulan Agustus, artinya masih punya kesempatan yang luas untuk bisa berprestasi di Indonesia. Mau kesempatan yang luas untuk bisa berprestasi lebih dahsyat lagi teman-teman. Kenapa begitu? Karena ingat teman-teman, saya minta satu orang mungkin boleh membacakan. Saya minta dong, siapa teman-teman? Bu Yayu boleh bacakan, silakan. Apakah suaranya bisa terdengar? Kita coba tes, silakan. Penyesalan selalu datang. Penyesalan selalu datang. Ya, silakan Bu Parti boleh, silakan. Penyesalan selalu datang terlambat dan jika datang di awal berarti pendaftaran. Jadi nggak ada penyesalan itu datangnya di awal. Jangan sampai nanti Anda mengatakan, kenapa ya kok 2022 aku nggak prestasi lagi. Sekarang masih ada waktu, gimana Anda ngatur waktunya teman-teman. Ingat ya, strategi mengatur waktu adalah isi dulu waktu-waktu Anda. Saya kasih contoh nih. Nih, perhatikan strategi ngatur waktu teman-teman. Banyak orang itu nggak bisa mengatur waktu. Kenapa? Karena dia nggak tahu di mana waktu mau ditempatkan, di mana waktu kosongnya. Misalnya ya, kita kasih contohnya. Misalnya, anggaplah teman-teman kita sudah punya waktu padat ya. Anggap Senin dulu nih, Senin padat banget. Sekarang kita urutkan dari jam 8 sampai dengan jam 22. Anggaplah padat semua ya teman-teman ya. Tapi di antara padat ini ada nggak kira-kira yang bisa digantikan waktunya berikutnya? Atau ada nggak kira-kira waktu lebih pagi kita lebih bangun? Misalnya ya, padat semua jadwal kita. Tapi ternyata kita bangunnya adalah jam 8. Berarti cara kita untuk mengkoordinir waktu itu bagaimana? Apakah mengatur waktunya atau bangun lebih pagi? Ini sebagai contoh aja dulu ya. Bangun lebih pagi. Bangun lebih pagi. Tapi kebanyakan orang nggak begitu. Orang kebanyakan langsungnya, saya sibuk. Saya nggak ada waktu untuk prospek. Saya ada waktu. Kenapa? Karena dia nggak sadarin waktunya itu ternyata ada. Misalnya, anggaplah misalnya udah bangunnya jam 5 pagi ya. Tapi padat terus. Coba project. Ada nggak aktivitas kita artinya kalau ada misalnya ya aktivitas saya benar harus hari Senin gitu, apakah nggak bisa hari contohnya ya kita ternyata loh gimana saya bisa melakukannya. Waktu yang kosong inilah yang akan kita tempatkan aktivitasnya kita di dalam bisnis. Jadi kebanyakan yang saya temukan orang ya, coach nggak bisa prospek, waktunya habis. Saya kan masih bekerja coach di. Sekarang teman-teman Anda itu punya alasan kan? Kalau Anda punya alasan, lupakan sukses itu aja. Setuju teman-teman? Kalau Anda mau sukses, ya lupakan juga. Artinya apa? Jangan punya alasan yang waktu nggak ada, sibuk. Terus kapan Anda mau bisa prestasinya kalau itu aja nggak bisa ngatur? Jadi yang pertama adalah coba cross check dulu, bangun paginya jam berapa. Kalau bangun paginya masih bisa diatur supaya lebih pagi, berarti kan bisa Anda atur lagi nih aktivitasnya. Konsumsal, tapi kan nasabahnya kan dia yang menentukan waktu. Teman-teman Anda harus jual mahal. Misalnya Pak Holif, Pak siapa nih? Holifah ya? Oke lah, saya panggil aja namanya Pak Holi misalnya ya. Kalau Pak Holi misalnya nasabah saya dan dia mengatakan saya bisanya cuman hari Rabu jam 8 pagi misalnya. Terus ternyata saya 8 pagi itu benar-benar harus saya lakukan dan nggak bisa ditunda. Maka saya harus jual mahal. Saya katakan, makasih Pak Holi. Namun Pak, bagaimana kalau seandainya kita ganti hari? Kita harus pede aja. Jadi jangan kita tertekan gara-gara permintaan nasabah kita nggak bisa penuhi karena memang benar-benar urgent banget dan harus kita lakukan. Akibatnya apa? Akibatnya di pihak nasabah nggak enak, kita pun nggak enak. Kenapa? Karena kita kan selalu melihat waktu melakukan aktivitas. Pernah nggak ada menghadapi begitu? Nggak enak menolak nggak enak mengatakan kata tidak kepada nasabah, sehingga akibatnya Anda stres sendiri mengatur waktu. Ada yang pernah ngalami? Kalau ada yang pernah ngalamin, berarti Anda belum melakukan penjualan tingkat tinggi. Penjualan tingkat tinggi adalah Anda tunjukkan kalender Anda kepada klien Anda. Pak,
terima kasih buat pilihan waktunya Pak. Namun kalau kita lihat waktu saya di situ benar-benar padat sekali. Apakah memungkinkan kita ganti jadwalnya atau waktunya atau harinya? Bagaimana kalau hari Selasa? Bagaimana kalau hari Rabu? Artinya apa? Nasabah akan melihat di sana bahwa Anda benar-benar bisa mengkoordinir waktu Anda sendiri. Daripada Anda bilang, oh iya, terus kepada nasabah kedua, iya, nasabah ketiga, iya. Dalam satu waktu ada 3 nasabah yang Anda jumpai. Bagaimana waktu Anda mengatur? Ada pernah mengalami seperti itu? Tidak berani mengatakan kata tidak kepada canasnya atau kepada cairnya, calon agent. Terus kemudian dia berantem sendiri dengan dirinya. Bingung sendiri gimana ngatur waktu. Oke, jadi sekali lagi teman-teman adalah ingat, jangan sampai teman-teman selalu mengatakan kata, aduh kenapa ya saya kok nggak melakukan lebih awal ya. Kenapa sih saya nggak melakukan? Padahal bulan Agustus loh. Ketemu kemarin sama Coach Amsal Agustus loh. Kenapa sih? Waduh. Jangan pernah ada penyesalan di antara kita teman-teman. Kita sudah informasikan ke teman-teman. Ingat, ini bukan bisnis leader Anda. Ini bukan bisnis orang lain. Ini bukan bisnis cadangan. Ini bukan bisnis cari duit. Tapi ini bisnis Anda sendiri. Artinya, Pak Holif yang bertanggung jawab terhadap bisnis ini, bukan orang lain. Setuju ya Pak Holif ya? Apakah saya salah menggunakan namanya kali ya? Setuju. Ya, oke, yuk. Setelah nanti masuk ke materi terakhir, kita akan buka sesi tanya jawab, sehingga kita akan menutup pertemuan hari ini. Oke, jadi teman-teman ingat, kalau Bu Hudi belum juga berprestasi di Prudential, itu bukan salah siapa, tapi salah diri sendiri. Kalau Pak Alif belum berprestasi di Prudential, bukan salah bapaknya, bukan salah orang lain, tapi salahnya sendiri. Kalau Bu Parti belum berprestasi di Prudential, bukan salah leadernya, tapi salah sendiri. Anda sadar nggak ini, teman? Andalah 100% yang bertanggung jawab terhadap diri Anda, bukan Coach Amsal. Anda nggak prestasi, bukan salah saya. Jadi, kalau berbicara seperti itu, gimana dong Coach? Makanya teman-teman, kalau Anda kurang skill, belajar. Bisa belajar dari leader Anda, bisa belajar dari agensi Anda, bisa belajar dari NLP praktis, bisa belajar dari Google, dari YouTube. Ingat, silakan teman-teman Anda tuliskan di dalam chat ini ya, komitmen saya 100% prestasi. Kalau memang itu prestasi ya. Komitmen saya 100% promosi. Kalau memang promosi, silakan. Kita tunggu waktunya 1-2 menit dimulai dari sekarang. Apa komitmen Anda? Silakan. Kalau Anda nggak nyaman menuliskan di Zoom, boleh menuliskan di kertas. Tuliskan apa komitmen Anda. Ingat, 100% Anda yang bertanggung jawab. Bukan saya, bukan leader Anda, bukan orang lain. Banyak orang menyalahkan pasangannya. Pasangan saya nggak mendukung Coach. Wah, itu masih masuk zaman purbakala kalau suka nyalakan pasangan tuh ya. Ini udah zaman modern. Jadi kalau pasangan nggak mendukung, Anda buktikan prestasinya. Prestasinya Anda kasih ke pasangan. Pasti dia mendukung. Oke, komitmen prestasi, mempromosikan. Wow, komitmen prestasi, keren. Apa yang di PR ini? PR. Prestasi, keren. Ada yang komitmennya MDRT? Saya bertanggung jawab 100% untuk MDRT. Saya bertanggung jawab 100% untuk promosi AD. Lebih detail, ingat tadi kata kuncinya. Semakin detail yang Anda inginkan, prestasi itu luas. Promosi itu luas. Promosi apa yang Anda inginkan? Mempromosikan itu luas. Mempromosikan berapa orang? PCC, wah. Ini berarti PCC agent ya, bukan PCC leader, Bu Mary. Tolong diklarifikasi. Promosi AD, mempromosikan WAD, amin, mulia, keren. Ini, ingat, itu tanggung jawab Anda, bukan tanggung jawab orang lain. Itu keputusan Anda, bukan keputusan Coach Amsal. Jadi Anda yang bertanggung jawab terhadap keputusan Anda. Ingat, kalau Anda sudah sesuai value-nya dengan aktivitasnya, Anda sudah tuliskan apa yang Anda inginkan setiap malam sebelum tidur, dan Anda meyakini itu menjadi nyata, maka langkah berikutnya adalah kenali sumber daya Anda. Kalau masih kurang, tambahi sumber daya. Kalau memang sumber dayanya berkaitan dengan jumlah daripada rekrutan, tambahi jumlah rekrutan. Kalau sumber dayanya berkaitan dengan skill, tambahi skill Anda. Oke. Wah, menarik. Terima kasih buat komitmen teman-teman. Jadi prinsipnya ingat teman-teman,
Kitalah yang menentukan apa yang kita mau dapatkan, teman-teman, di bisnis ini, bukan orang lain. Jadi kalau Anda masih melihat Anda tidak prospek, tapi Anda masih nyaman, berarti Anda belum sadar ini bisnis Anda. Anda masih sadar ini tempat cari duit. Ingat, kalau ini tempat cari duit, begitu Anda nggak dapat duit, Anda akan cari duit ke tempat lain. Tapi kalau Anda menganggap ini bisnis Anda, begitu Anda tidak dapat duit, Anda akan berpikir keras bagaimana caranya Anda bisa mendapatkan duit. Yang setuju katakan yes. Ini adalah bisnis Anda sendiri. Yes. Maka Anda kan melihat suatu gerakan dalam diri Anda, enjoy menghadapi tantangan, enjoy prospek, enjoy rekrut, enjoy bangun tim. Gak ada rasa-rasa yang berat. Kenapa? Karena Anda tahu ini bisnis Anda. Anda membangun bisnis ini. Kalau Anda tidak bekerja, berarti Anda menghancurkan bisnis Anda sendiri. Kalau Anda tidak prospek, berarti Anda menghancurkan bisnis Anda sendiri. Kalau Anda tidak rekrut, berarti Anda yang menghancurkan bisnis Anda sendiri, bukan orang lain. Coach, saya nggak dapat dukungan nih dari leader. Teman-teman, jangan alasannya nggak dapat dukungan dari leader. Mau dapat dukungan, nggak dapat dukungan, ingat, ini bisnis Anda, bukan bisnis orang lain. Jadi kebanyakan andai kata saya punya leader yang hebat, andai kata saya punya leader, wah, itu namanya mimpi tengah malam. Mimpi tengah malam nggak seru, apalagi mimpi tengah siang. Jadi sadarlah teman-teman, bahwa bukan ini bisnis orang lain. Ingat, ini bukan tempat mencari duit, tapi ini adalah bisnis yang Anda bangun dari mencucurkan air mata, mencucurkan keringat, mungkin juga adalah mencucurkan segala hal. Cucurkan. Jadi kalau Anda tidak mencapai apa yang Anda tuliskan, itu bukan salah siapa-siapa, tapi salah Anda sendiri. Coach, saya kurang nih cara skillnya, kurang tahu gimana. Silakan teman-teman boleh join di training kita, atau boleh join di KPM Anda, atau boleh cari di Google, cari trend. Intinya sekarang terbuka semuanya ilmu. Tergantung apakah Anda mau atau tidak melakukan yang terbaik untuk bisnis Anda. Silakan boleh jawab di Zoom ya. Siapa yang mau melakukan yang terbaik terhadap bisnisnya, berikan nilai 100. Yang mau melakukan yang terbaik terhadap bisnisnya mulai hari ini dan seterusnya, berikan nilai 100. Sekalipun ada tantangan dari pasangan, entah suami atau istri, sekalipun ada tantangan daripada leader, tantangan daripada nasabah, tantangan dari tim, Anda tetap mau membangun dan membesarkan bisnis Anda, berikan nilai 100. Berapa orang yang berani memberikan nilai 100? Yes, ini bisnis saya baru sadar, Coach, selama ini saya sudah tahu apa yang dibilang orang benar, tapi hari ini saya benar-benar sadar, ini bisnis saya, bukan bisnis orang lain, ini bisnis saya. Wow, menarik. Berarti akan ada banyak orang di antara kita ini melihat sebuah hal yang sangat luar biasa tentang dirinya dan terhadap bisnisnya. Akibatnya apa? Anda mendapatkan prestasi yang dahsyat banget, luar biasa. Mulai yuk, kita catat dulu nih di dalam buku kita, nggak usah di Zoom, di buku kita. 1 minggu dari hari ini, apa yang Anda mau lakukan setelah hari? Silakan. Nggak usah panjang-panjang ya, 1 minggu aja. 1 minggu dari hari ini, apa yang Anda mau lakukan? Siap? Saya akan tanya ke teman-teman dan langsung jawab ya. Walaupun Anda tulisnya di kertas, saya akan tanya ke Anda, langsung jawab. Apa yang Anda mau lakukan 1 minggu dari hari ini? Berarti hari ini kita anggapnya adalah libur, atau anggapnya adalah setengah libur ya, karena setelah nanti Zoom Anda masih bisa aktivitas. Terserah, tapi intinya 1 minggu dari hari ini, apa yang Anda mau lakukan? Boleh chat di Zoom kalau memang teman-teman sudah dapatkan jawabannya, apa yang Anda mau lakukan? Misalnya kalau ada mengatakan ya, Coach, saya mau prospek lebih banyak. Nah, itu bukan spesifik teman-teman. Ya, tapi Anda mulai pakai angka, misalnya ya, saya mau prospek 3 orang per hari. Selama ini Coach, saya cuma prospek 1 per hari. Saya mau prospek 5 orang per minggu. Selama ini saya cuma prospek 1 per minggu. Jadi Anda yang sudah menyadarkan diri Anda. Oke, 100 juta API, closing 25 juta API, pemulihan labs 3 nasabah. Wow, ini menarik nih. Itu yang harus Anda lakukan dan itu yang harus Anda fokuskan dalam 1 minggu ini. Coach, saya nggak muluk-muluk, banyak begitu ya. Saya nggak muluk-muluk, Coach. Yang penting ada tambahan income, jangan seperti itu lagi. Mulai pikirkan 1 minggu dari hari ini, apa yang Anda mau lakukan terhadap bisnis Anda.
Ayo, kita masih tunggu. Coaching agent. Oke, coaching agent itu berapa orang yang Anda mau coaching? Apakah semua agent Anda atau agent-agent inti? Anda yang tahu, teman-teman. Anda yang tahu apa yang harus Anda lakukan. Yang penting kita sudah kabarin ke teman-teman bahwa ini bisnis Anda, bukan bisnis orang lain. Ini bukan tempat cari duit, tapi ini bisnis Anda. Beda. Beda konsepnya, beda artinya. Pikiran Anda pun lebih jernih melihat. 2 orang, oke, 2 orang ini mau diapain? Apakah 2 orang? Oh, 2 orang agent. Oke, thank you, terima kasih Bu Lia. 2 orang agent yang mau untuk di coaching. Oke, yang lain gimana? Apa yang Anda mau lakukan? Ingat, jangan puas dengan mendengarkan saja. Mendengarkan hanya meninggalkan 10% pengetahuan. Mendengarkan dan mencatat dan mengulangi kembali meninggalkan 40-50% pengetahuan. Ingat ya, baru pengetahuan. Mengajarkannya ke orang lain, itulah yang meningkatkan konsep yang sangat tinggi, yaitu 95% sampai 100% pengetahuan. Jadi apa yang sudah disampaikan hari ini, ajarkan kepada tim Anda kalau Anda sudah punya tim. Kalau belum punya tim, lakukan langsung untuk diri Anda minimal. Prospek tiap hari minimal 1 hari, 1 nama prospek baru. Wow, luar biasa Bu Retno. Keren. Bu Farida, prospek 2 orang per hari, udah siap. Siapapun teman-teman yang sudah punya komitmen, ingat, ada tantangan di sana. Nggak segampang seperti yang dibayangkan orang bilang. Tapi bedanya nanti Anda lebih enjoy melakukannya, menikmati tantangan itu. Oke? Silakan, kita akan buka sesi tanya jawab dulu teman-teman untuk 2 orang dulu. Ada mungkin mau menanya. Monitoring agent dengan lebih serius. Wow, keren Bu Nurintan ya. 1 persatu. Wow, melihat mana yang berkualitas. Kalau Bu Nurintan mau membantu timnya, ya, mau juga untuk membantu mereka lebih maksimal. Kalau butuh bantuan, boleh dikirimkan mereka ke edukatis. Oke, follow up. Canas 2 orang per hari. Wow, dengan data nama baru 3 per hari. Konsisten, total 5 orang. Wow, keren. Ingat, Bu Lia, nggak segampang yang dituliskan kata orang. Memang benar, tapi yang Anda rasakan sangat ringan melakukannya. Kenapa? Karena Anda menginginkan bisnis Anda bertumbuh dan berprestasi. Oke. Kalau teman-teman ada rasa penasaran mau tahu tentang training-training ya, ataupun tentang karya-karya buku yang kita miliki, teman-teman silakan boleh di screenshot ini nomor handphone yang bisa Anda tanyai. Oke, sebelum kita nanti menutupnya, kita akan buka dulu 2 pertanyaan nih teman-teman. Moga-moga yang bertanya bisa kedengaran baik dengan saya ya. Kalau tidak nanti izin Anda tuliskan. Oke, silakan. Apakah Pak Kristiawan ya? Silakan. Anda mungkin mau ditanyakan, Pak Kris? Belum? Oke, Bu Mary, ada mungkin mau ditanyakan? Oh ya, silakan. Pelan-pelan ngomongnya ya. Apakah memang sinyal saya kali mungkin yang menarik? Besok saya di atas gunung deh. Silakan, Pak Kris. Belum ada Pak, sementara Pak. Oh, sementara belum ada. Oke, siap. Bu Mary, ada mau ditanya? Silakan. Atau teman-teman yang lain? Oke, mau japri boleh? Silakan, nomor ini silakan dijapri. Tanyalah apa yang Anda butuhkan. Coach, saya ini ketakutan terus ini prospek nasabah, Coach. Ada apa ya, Coach? Nah, silakan Anda japri kita. Apakah nanti mungkin Anda ada sesi terapi atau mungkin hanya ikut training selesai? Ya itu tergantung. Intinya adalah kita siap membantu Anda dengan harga terjangkau. Karena kita niatnya bukan menjual ya, tapi niatnya membantu. Coach, kalau nggak punya duit boleh nggak ikut? Ngomong aja dengan kita. Nanti kita lihat apakah benar Anda nggak punya duit atau nggak mau bayar. Beda. Karena banyak orang ngaku nggak punya duit tapi punya duit ya. Jadi nanti kita lihat kalau memang benar-benar Anda nggak punya duit untuk saat ini ya, dan Anda mau bayarnya untuk berikutnya, silakan ngobrol aja dengan kita. Oke, thank you. Jadi silakan Anda mau japri, silakan Anda mau hubungan dengan kita. Intinya ingat teman-teman, sadarkanlah diri Anda bahwa ini sekali lagi saya tekankan bukan bisnis leader Anda, bukan bisnis orang lain, bukan bisnis mertua Anda. Kalau mertua Anda adalah orang hebat Ibru, bukan, tapi ini bisnis Anda sendiri. Artinya, kalau Anda tidak prospek, merasa bersalah ke Anda. Kalau Anda tidak merekrut, merasa bersedih ke Anda. Kalau jawabannya tidak, berarti Anda belum sadar. Tapi
Tapi kalau Anda nggak prospek, oh iya, gue nggak prospek ya, berarti gue kehilangan momen, berarti gue kehilangan waktu nih, besok gimana gue melakukannya nih, akan lebih capek lagi. Sehingga akibatnya energi Anda akan menarik. Tapi ingat, dimulai daripada aktivitas yang kecil kalau mau berubah. Untuk berubah itu, kalau melangsung aktivitas yang besar, biasanya akan lambat sekali proses. Kalau mau yang berubah gampang, misalnya ya, 1 minggu, ini sebagai contoh aja saya berikan sebelum kita buka sesi tanya jawab, sampai saat ini belum ada yang bertanya ya, thank you banget, tidak paham. Misalnya 1 minggu, Anda cuma biasanya prospeknya adalah 3. Jangan sampai Anda prospeknya 1 minggu langsung 10. Itu namanya perubahan yang sangat drastis. Perubahannya santai aja. 1 minggu Anda prospeknya 3, naikkan aja dulu menjadi 4 1 minggu yang berikutnya, nggak apa-apa. Tapi minggu berikutnya Anda naikkan jadi 5. Minggu berikutnya Anda naikkan jadi 6. Anda tidak akan sadar ternyata Anda lebih cepat sukses daripada orang yang langsung naik 10. Oke? Wow, menarik. Terima kasih. Apakah pertemuan kita hari ini bermanfaat bagi Anda? Oke. Sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat, Coach. Oke. Apakah Anda siap Bisa mengatakan kepada dibagikan ya, Coach? saya? Ya, Siap ya? Wow. ya prospek ya. Yes. Siap. Ingat, kalau Anda tidak prospek, merasa bersalah ke Anda itu aja ukurannya. Kalau tidak merasa bersalah, berarti Anda mengingat ini cari duit. Tapi kalau Anda bilang, iya ya, kenapa aku nggak prospek? Ini kan masih ada waktu nih, bos prospek nih. Berarti itu buktinya bisnis itu sudah mengalir dalam tubuh dan darah Anda. Oke, bermanfaat. Kalau bermanfaat, siap Anda berprestasi tahun ini dan seterusnya? Siap. Wah. Wah, Coach, benar Coach. Ini memang saya ingin. Terima kasih, Sudah Coach. lama saya menunggu. Oke, sudah lama saya menunggu prestasi ini dan sekarang baru saya sadar. Sudah lama saya ikut training Coach Samsal. Hari ini baru saya sadar. Ya semuanya adalah momen-momennya, teman-teman. Sama seperti kita prospek orang. Mungkin 2-3 kali dia nggak ada yang greget. Tapi begitu dia ada momennya, bukan cuma dia greget, dia ngajak orang lain. Intinya apa? Intinya kalau ketemu sama orang, Bu Retno, jangan dalam otaknya menjual, tapi bangun hubungan, alias ngobrol-ngobrol, supaya nggak berat. Pertanyaan terakhir, kalau memang tidak ada bertanya ya, saya akan berikan pertanyaan terakhir. 100 orang adalah tugas Anda yang masuk dalam Zoom ini. 100 orang yang Anda prospek. Pertanyaan saya, silakan jawab dengan cepat ya. Jawab dengan cepat di dalam Zoom ini. Berapa bulan atau berapa tahun Anda mau menyelesaikan bertemu dengan seseorang tanpa dipikirkan closing atau tidak? Closing atau tidak itu adalah urusan yang lain. Yang penting target Anda yang ikut di Zoom ini adalah bagaimana Anda bisa bertemu dengan 100 orang yang berbeda. 2 bulan. Ayo, silakan pikir. 100 orang yang berbeda, entahkah dia beli atau tidak, bukan urusan Anda. Yang penting 100 orang yang berbeda. 2 Berapa bulan, 2 Anda bulan. selesaikan target ini? Sebulan? 2 bulan. 3 bulan? Wow. Ada yang bilang 2 bulan. Keren. Ada yang berani sebulan? Sebulan janganlah Coach, kebanyakan. 4 bulan. Oke. Berapa bulan pun Anda katakan, ingat itu teman-teman. Buktikan itu. Coach, kalau udah 100 orang aku ketemuin, Coach, nggak ada yang beli, gimana Coach? Yang pertama, Anda akan belajar yang namanya pola. Belajar apa? Pola. Polanya apa, Coach? Bahwa setiap orang yang Anda jumpai, ada polanya loh, menolak, ada polanya loh untuk membeli. Kalau selama ini Anda ketemu sama nasabah, otak Anda mau closing, makanya Anda nggak belajar pola. Benar nggak, teman-teman? Setuju kok. Jadi Anda itu udah ibaratnya, maaf kata ya, ibaratnya Anda itu bertemu makanan, nggak dikunyah, langsung out, gitu loh. Akibatnya nggak ketemu polanya. Dengan Anda belajar, terserah apa kata orang, 3 bulan nggak dapat apa-apa, tapi dapat cuma 100 pertemuan dengan nasabah. Tapi dengan catatan orang berbeda ya, 100 orang dengan catatan orang berbeda. Misalnya ya, Ibu Reno prospeknya adalah nama A. Terus minggu kedua prospeknya A, itu nggak dihitung 2 nama, itu 1 nama loh. Walaupun 2 kali ketemu, jelas ya. Jadi di sini yang dihitung bukan dengan jumlah ketemunya, tapi orangnya, 100 orang. Nama baru. Coach, ya, mau baru kek, mau yang lama kek, yang penting orang. Boleh nggak Coach anak-anak kecil? Ya, kalau itu namanya Anda praktek, bukan prospek. Ya kan, anak-anak kecil, ayo dek sini, gua praktek nih kata Coach Samsal. Bukan.
Efeknya apa nih? Kalau 100 orang Anda bisa selesaikan, saya ambil dulu kata kunci yang paling jauh ya. Ada tadi mengatakan 3 bulan. Ada yang mengatakan 5 bulan? Coba saya cek. Boleh dibantu saya? Ada tadi Anda lihat ada yang 5 bulan? Kita ambil contoh yang paling jauh aja. Ada yang 4 bulan, 3 bulan, ada 4 bulan. Oke, saya nggak sebutkan namanya. Ada menyatakan 4 bulan misalnya. Apa dampaknya kalau dalam 4 bulan dia lulus 100 orang yang dia ketemuin prospek? Tanda kutip, asumsikan nggak closing 100-100. Dampaknya apa? Sudah dapat pola. Pertambahan 100 juta lebih. Dapat data nama baru. Percaya Apalagi? Ada nggak dampaknya itu adalah dia jadi enjoy ketemu orang. Betul kok, betul kok. Itu dia poinnya. Sudah terbiasa Dia jadinya. enjoy ketemu orang. Terbiasa Kalau ketemu orang baru. Kalau Pak Holid sudah enjoy ketemu orang yang jadi suka closing sama Anda, bukan Anda yang mau closing orang. Makanya banyak orang bilang prospek sebanyak-banyaknya, tapi konsepnya nggak jelas di pikiran untuk apa. Kalau ketemu polanya, Anda kan tahu, misalnya ya, pola menolak. Misalnya dia akan mengatakan, sepertinya saya nggak punya duit hari-hari ini, karena ini bisnis lagi lesu. Mungkin pikiran Anda langsung, dia nolak lagi. Anda santai aja, terima aja. Tapi itu yang pertama, selesaikan 100 nama yang Anda mau ketemui, tergantung dari kesepakatan Anda dengan diri Anda. Ada tadi mengatakan 4 bulan, ada 3 bulan, ada 2 bulan. Saya belum ketemu yang ada menyatakan sebulan. Tapi intinya selesaikan itu, oke? Yang kedua adalah, setiap kali pulang nanti, retno daripada presentasi, yang ditulis adalah 2 hal. Apa yang sudah benar saya lakukan hari ini? Boleh ulangi kalimatnya, Bu Retno? apa yang sudah benar saya lakukan hari ini. Yes, bukan apa yang salah, sekalipun nggak closing. Apa yang sudah benar saya lakukan hari ini. Baru pertanyaan kedua, itu setiap malam ya, Anda akan buat 2 pertanyaan itu selama 100 hari, berarti Anda akan dapatin banyak ilmu di sana. Anda katakan pertanyaan kedua adalah, hal apa yang berbeda yang bisa saya lakukan berikutnya? Bu Hudi, boleh dibantu ulangi kata-kata saya? Hal apa yang berbeda, yang bisa saya lakukan setiap hari? Berbeda? Ya. Yang bisa saya lakukan? Hari berikutnya. Berikutnya. Yuk, dengan cepat. Saya ulangin ya. Yang pertama, selesaikan target Anda berapa? Kan hari ini. 100 orang. nama baru. 100 orang Anda selesaikan target Anda. Terserah Anda. Dalam 4 bulan kah? Dalam 5 bulan kah? Dalam 2 bulan kah? Dalam 3 bulan? Terserah. Nggak ada patokannya. Tapi pertanyaannya adalah tanggung jawab terhadap hasilnya. Siap? Yang kedua, kalau prospek, jangan dipikirannya closing. Coba enjoy dulu deh. Nikmati aja dulu. Coach, kalau misalnya 3 bulan, Coach, ini udah bulan Agustus, nanti gimana, Coach? Makanya Anda percepat tuh targetnya si 100 itu. Gimana kalau 1 bulan setengah gitu loh maksud saya. Tapi tergantung Anda kembali ya. Enjoy. Terus setiap kali pulang dari aktivitas, apapun hasilnya, apa yang Anda tulis di kertas, ingat ya, siapkan 1 kertas, 1 buku yang kurang lebih isinya mungkin 50 lembar. Apa yang sudah benar saya lakukan? Yang nomor 2, Coach. Apa tujuannya pertanyaan ini? Nomor 2 apa? Satu dulu. Apa yang sudah benar saya lakukan hari ini? Apa tujuan pertanyaan ini? Supaya Anda masuk ke pikiran kemenangan. Apa yang sudah benar saya lakukan hari ini? Coach, ini dilakukan sekali sebulan. Bukan, tiap hari. Pokoknya setiap kali Anda selesai penjualan, Anda tulis itu. Yang kedua, apa hal yang berbeda yang bisa saya lakukan berikutnya? Pertanyaannya, ini aja Anda lakukan, Anda akan melihat suatu progres yang luar biasa terhadap penjualan Anda. Jadi yang pertama ya, hindarkan berat banget pikiran Anda harus closing kalau ketemu. Santai aja, nikmati aja dulu. Coach, kalau seandainya saya menyelesaikan 100 nama dalam 1 bulan, gimana? Hebat. Yang penting, kalau Pak Holid mau melakukannya dalam 20 hari, hebat. Mau melakukannya dalam 2 bulan, hebat. Terserah teman-teman targetnya. Sekali lagi, targetnya siapa yang nentukan? Halo? Diri saya sendiri. Masih mendengar suara saya? Targetnya siapa yang nentukan?
Diri sendiri. Diri sendiri ya. Ya, terserah Anda. Kapan? Kosan Sal, kalau begitu nggak jadi 3 bulan, 2 bulan deh. Silakan. Yes. Tapi ingat kata kuncinya, setiap kali prospek, Anda benar-benar punya keyakinan orang itu closing. Tapi bukan berarti ditujukan dengan kayak tadi ya, harus closing ya. Tapi Anda tunjukkan dengan enjoy. Memberikan manfaat ke orang. Memberikan manfaat ke orang. Anda tidak akan sadar sebelum 100 nama Anda ketemuin, Anda sudah terbiasa untuk memberikan aura kepada orang sehingga orang jadi suka dengan Anda, tanda kutip ya. Sukanya bukan negatif, sehingga akibatnya dia lebih suka untuk closing dari Anda daripada orang lain. Apapun hasilnya, setiap pulang ke rumah apa yang dituliskan? Yang pertama, boleh chat di Zoom kalau memang suara Anda tadi masih putus-putus. Yang pertama apa? Apa? Yang sudah benar saya lakukan. Yang baik Saya lakukan hari ini. saya lakukan hari ini. Lakukan hari ini. Contohnya apa, Coach? Contohnya, saya sudah datang tepat waktu ketemu Ibu Budi. Saya sudah menjelaskan dengan baik manfaatnya kepada Bu Budi. Tapi jangan bilang begini, tapi belum rezeki saya, Bu Budi belum closing. Jangan. Semua yang baik Anda tuliskan. Tujuannya apa? Supaya yang baik itu akan terjadi lagi di hari ini. Ban berat. Mantap atau lebih loyo kalau Anda enjoy melakukan aktivitas. Nikmati aja, nikmati aja. Pokoknya dalam pikiran Anda sudah terekam dengan baik apa yang Anda catat waktu belum tidur, yaitu promosi ADK, MDRTK, atau yang lain. Yang penting lakukan aktivitasnya enjoy, jangan terbebani dengan target. Tapi target perlu, tapi jangan target buat Anda jadi lemah. Siap? Itu pertanyaan pertama ya. Apa yang sudah baik saya lakukan hari ini? Walaupun kelihatannya penjualan Anda tidak ada yang closing hari ini, nggak apa-apa. Yang kedua, Coach perlu nggak bilang apa yang perlu saya perbaiki? Jangan. Pokoknya yang baik dulu dinilai. Yang kedua adalah apa yang saya lakukan dengan cara berbeda untuk berikutnya. Yang saya lakukan. Misalnya ya, Anda menuliskan, oh cara saya yang berbeda apa? Kalau kemarin itu aku prospeknya begini, gini, kalau begini, nanti ide Anda akan muncul dan mengalir seperti aliran air. Tapi kalau Anda selalu mengatakan, waduh, mati deh gua, ampun, nggak closing nih, udah ini deadline lagi, ampun bagaimana ini, ingat, unsur ketakutan akan membuat Anda menjadi tidak produktif. Unsur ketenangan dan unsur kedamaian akan membuat Anda produktif. Anda lebih pilih tenang atau khawatir? Tenang. Anda lebih pilih damai atau ketakutan? Damai. Nah, tapi yang dalam prakteknya paling sering Khawatir. itu karena Anda kadang-kadang Karena masih berpikirnya yang didahulukan closing. Betul, manusiawi. Tapi Yang jangan didahulukan benarkan diri closing, Anda kok. khawatir. Tapi harus lebih terbuka pola pikirnya. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, sekali lagi, apakah pertemuan hari ini bermanfaat? Sangat bermanfaat. Sangat Apakah Anda bermanfaat. siap untuk membagikan manfaat ini kepada orang lain, Siap. khususnya tim Anda? Siap, Go. Ya. Apakah Anda siap? Saya juga ikut itu, Mbak Ami. Aktivitas Anda? Siap Amin. banget, Go. Meningkatkan aktivitas ternyata keren ya, Coach. Kalau Anda butuh bantuan, kalau Anda butuh untuk training ke tim Anda, silakan hubungi kami. Ini nomornya sudah ada di depan Anda, silakan. Kita bisa ketemu lagi di pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Terima kasih buat kebersamaannya. Sebelum nanti kita tutup pertemuan hari ini, ada mungkin masih mau ditanya, Bu Nurita? Udah, Coach. Udah, Coach. Oke. Coach, bermanfaat. Wow, terima kasih. Kalau begitu, izin dulu kita berdoa ya, sebelum kita tutup pertemuan hari ini. Baik, Coach. Oke, ya, oke. Thank you teman-teman. Izin dulu ya. Kita mau berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita akan berdoa. Mulai.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan buat pertemuan hari ini. Pertemuan hari ini akan membuat kami semakin berprestasi dan semakin bertanggung jawab terhadap prestasi kami dalam bisnis kami. Tuhan, kami bersyukur buat pertemuan hari ini yang membakar hati kami, yang membuat jiwa kami, raga kami, yang membuat diri kami semakin semangat dan bertambah semangat setiap hari menjalankan bisnis kami. Tuhan, terima kasih kami sudah disadarkan ini bukan bisnis orang lain, ini bukan bisnis leader kami, tapi ini bisnis kami. Kami wajib melakukan yang terbaik terhadap bisnis ini. Karena ini adalah bisnis kami, bukan bisnis mencari duit, tapi bisnis yang kami bangun dan akan bertumbuh, berprestasi, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah semua kami yang sudah hadir hari ini. Tuhan, mampukan kami melakukan yang terbaik terhadap bisnis kami di Prudential, dan kami siap promosi. Kami siap promosi AD, promosi AD, kami siap MPRT, kami siap Star Club, Double Star Club, PCC, PC, bahkan prestasi yang lebih besar daripada itu. Karena kami mampu dan kami yakin apa yang sudah kami tuliskan akan jadi nyata. Setiap malam sebelum tidur kami akan tuliskan untuk memperkuat, untuk mengingatkan ke dalam pikiran bawah sadar kami. Terima kasih Tuhan, kami akan istirahat dan juga beberapa di antara kami akan melakukan aktivitas. Tuhan menolong semuanya sepanjang hari ini dan kami bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Dalam nama Tuhan kami amin. Amin. Terima kasih teman-teman dari